Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya, Mila Hanza. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi pembeli yang bilang pikir-pikir dulu deh, nanti dulu deh gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya dari awal pembeli yang tidak ingin beli atau tidak ingin tertarik dengan produk yang kita jual, tapi akhirnya menjadi tertarik dan langsung transfer. Nah, gimana tipsnya? Oke, untuk itu jangan lupa di subscribe dulu, like, komen, dan share. Oke, lanjut ke pembahasannya. Awal kita buka usaha, step yang pertama itu pasti kita melakukan promosi. Ya, jadi yang namanya promosi itu tidak akan berjalan dengan mulus ya. Pasti ada juga tipikal pembeli yang pertama tertarik dengan produk yang kita jual langsung transfer, itu yang kita mau ya. Yang kedua, ada juga tipe yang tertarik dengan produk kita tapi hanya sekedar bertanya-tanya dulu. Yang ketiga, ada yang tertarik tapi tidak langsung transfer. Yang keempat, ini dia cuek. Dalam arti cuek itu dia masih menimbang-nimbang ya mau beli atau enggak gitu. Nah, jadi step yang pertama, kalau yang ada yang langsung tertarik dengan produk kita terus langsung transfer, itu memang benar-benar mereka membutuhkan produknya ya. Terus cara mengatasi yang kedua gitu ya, dia ingin tertarik dengan produk kita tetapi dia cuma nanya-nanya dulu gitu. Nah, cara mengatasinya itu kita harus tahu, kita harus bilang apa kendalanya gitu, apa yang bikin pembeli apa yang bikin pembeli itu masih memikir-mikir dengan produk yang kita jual, apa yang mereka butuhkan, apa info-info yang kurang lengkap, kurang paham yang kita kasih tahukan kepada pembeli gitu ya. Jadi kita harus kasih solusi letaknya di mana, apa yang kurang paham gitu, kita bisa menjelaskan manfaatnya, solusinya gitu kan, kata-kata yang memuaskan dan untuk meyakinkan pembeli bahwa oh ini loh solusinya, ini loh manfaatnya. Jadi pembeli itu jadi tidak pikir-pikir dulu dan akhirnya mereka transfer gitu. Ada juga yang ketiga, produk kita dia tertarik tapi tidak langsung transfer, ya nggak masalah ya. Kita kalau sebagai penjual itu kita tidak memaksakan pembeli untuk membeli barang dagangan kita. Kita sebagai penjual ini ialah memberikan solusi, memberikan manfaat apa yang kita jual pada pembeli gitu. Ya udah, kita kasih tahu info-infonya. Kalau misalnya dia tertarik tapi enggak transfer, berarti ada salah di kita. Maksudnya itu infonya itu kurang kita kasih tahu gitu. Solusinya juga kita kurang paham atau manfaatnya kita nggak kasih tahu sama mereka. Jadi kita bisa meyakinkan, kita bilang Bu, Pak gitu kan, apa sih yang bikin Bapak atau Ibu kurang yakin dengan produk ini gitu, apa sih yang Bapak butuhkan gitu. Jadi kita harus bisa mengkasih solusi gitu terhadap pembeli gitu. Kita harus menjalin komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli sehingga pembeli itu nyaman ngobrol sama kita dan tidak segan gitu kan. Kita tipikal Indonesia kan cuma nanya dulu tapi kita nggak tahu kan mana tuh dalam kata nanya itu karena uangnya nggak cukup atau terbatas budgetnya. Nggak masalah, bilang gini, nggak apa-apa Bu gitu, kami hanya memberikan saran dan solusi gitu. Jika Ibu udah ada dananya, uangnya bisa kembali ke toko ini gitu. Kita harus saling follow up antara penjual dan pembeli gitu. Jadi jangan sekedar yaudah deh nanti dulu langsung kita tinggalin. Jangan, kita harus kasih tahu, harus tanya apa yang bikin mereka kurang yakin terhadap produk yang kita jual. Yang keempat ini ya, kepada pembeli yang cuek, artinya pembeli itu bukan tidak tertarik atau tidak minat dengan produk yang kita jual, tetapi
pembeli ini masih belum yakin terhadap produk yang kita jual, terus masih menimbang-nimbang mau beli atau enggak ya. Terus mereka juga menunda-nunda respon gitu, dia masih yaudah deh nanti aja gitu. Ada juga yang tidak melihat iklan yang kita promosi produk yang kita jual. Nah, jadi pas hari pertama kita lakukan promosi, kita harus melakukan berikutnya ya. Pertama promosi, hari kedua promosi, hari ketiga promosi. Pokoknya jangan satu hari aja promosi, harus rutin promosi supaya kita bisa nambah leads ya. Makin banyak nambah leads, makin cepat kita closing. Nah, apa itu leads? Leads itu ialah sebutan untuk orang yang sudah yakin dengan produk yang kita jual dan langsung transfer. Semakin dalam promosi itu semakin banyak leads, semakin besar peluang kita untuk menjual produk lebih banyak, lebih cepat closing, dan banyak juga kita bantu follow up untuk produk yang kita jual. Pertanyaannya, bagaimana sih cara untuk menambahkan leads saat promosi? Nah, bagaimana supaya pembeli yang awalnya ragu-ragu jadi action, jadi pingin beli produk yang kita jual dan langsung transfer? Sebenarnya ada strateginya ya. Nah, di sini saya akan membagikannya ada 3 strategi. Yang pertama, tonjolkan kelebihan. Yang kedua, kikis keraguan. Yang ketiga, kesempatan hemat. Nah, apa sih Kak maksudnya? Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Yang pertama dulu, tonjolkan kelebihan. Tonjolkan kelebihan itu kita harus tahu target pasarnya gimana, nama produknya apa, manfaat produknya apa, dampak produknya itu apa gitu, manfaatnya, kelebihannya gitu. Kita kasih tahu kepada pembeli gitu, harganya, penawarannya gitu. Contoh ya, saya kasih contoh, misalnya kalian ingin jualan di TikTok, pingin closing cepat jualan di TikTok ya. Nah, dengan ini ya, dengan jualan di TikTok banyak banget fitur-fitur yang disediakan, fitur penjualan seperti live, produk, harga gitu kan. Ada juga kayak promosi-promosi banyak di sana gitu. Jadi kelebihannya kalian bisa cepat jualan secara live di TikTok, karena kan di TikTok lagi tren-trennya dan banyak banget jualan fashion yang murah, aksesoris yang murah, banyak juga yang pengguna di TikTok gitu ya. Terus banyak juga yang main aktif di sosial media TikTok. Nah, untuk itu di dalam materinya saya akan kasih ebook atau saya akan kasih software ya, kayak buku-buku digital gitu, seperti tips jualan cepat di TikTok supaya cepat closing, supaya cepat banyak pelanggan gitu ya. Jadi untuk apalagi jangan ragu, ayo daftar sekarang gitu. Misalnya dari harga 130 hari ini, khusus hari ini cuma 90.000 aja gitu. Jadi kita kasih kelebihannya, feedbacknya, apa yang kita dapatkan setelah ikuti program ini gitu ya. Misalnya juga kayak produk-produk juga gitu, kayak kosmetik misalnya kan, kasih tahu kelebihan keunggulannya apa aja yang kita dapatkan dalam kosmetik itu gitu. Pokoknya tonjolkan aja kelebihan itu, jadi daripada dari yang awalnya ragu-ragu, pembeli itu langsung yaudah transfer gitu ya. Sama halnya kayak gini, saya juga ada juga kayak namanya ilmu ya, berapapun apalagi kalau ada diskon pasti transfer ya tanpa pikir panjang gitu. Kayak
pingin belajar bisnis gitu kan, dari 130.000 hanya khusus hari ini cuma 80.000, ya langsung tanpa pikir panjang langsung transfer gitu, karena itu berguna ilmu gitu, apalagi di dalamnya itu banyak dapat ebook yang bisa kita pelajari dari rumah gitu. Nah itu pertama. Yang kedua, kikis keraguan ini ialah kayak produknya itu apa gitu, apa yang bisa bikin kalian ragu, apa manfaatnya gitu, kayak gimana ya, kayak strategi penjualan itu supaya dari awalnya pembeli itu ragu dan akhirnya ingin beli produknya. Contoh yang saya kasih contoh gini, kita kasih tahu nama kayak yang sudah beli barangnya, produknya ke kita, kayak customer misalnya, kita bercerita nih ya, kita kalau sebagai penjualan tuh kita ada juga bikin cerita-cerita supaya bikin orang makin penasaran dan dari ragu-ragu dan ingin beli. Kayak misalnya Ibu Sari ya. Nah, Ibu Sari ini karena dia saking sibuknya bekerja ya, jadi tidak sempat memasak, nggak sempat belajar memasak. Boleh katakan karena saking sibuk bekerja setiap hari gitu ya, jadi nggak ada belajar masak. Pokoknya nggak pandai masak lah istilahnya gitu. Nah, jadi berkat buku memasak ini ya, ada buku gitu ya, buku misalnya masak makanan sehari-hari ya, berkat buku ini dia jadi pandai masak, dan di selang waktu istirahat, di selang waktu libur atau apa, dia memanfaatkan baca buku dan mempraktekkan masakan yang dia baca di buku itu, dan akhirnya dia bisa memasak dan dia mahir memasak gitu. Jadi apa yang kalian ragukan kayak aduh aku nggak bisa masak, aduh aku gimana sih nggak ada waktu untuk masak, gimana cara masaknya gitu kan, bingung gitu. Jadi dengan cara membeli buku itu jadi kalian bisa memasak gitu. Misalnya kalau kalian masih ragu, kalau buku gitu kan, lagi malas baca buku misalnya kan. Nah, kalau teman-teman malas baca buku, tenang. Di sini ada audiobooks-nya. Kita bisa mendengar, ya kita bisa mendengar atau kita bisa melihat melalui video gitu. Jadi lengkap. Pokoknya kikis keraguan itu kita menceritakan apa kendalanya, apa penyebabnya customer itu gitu, dan kita kasih solusi kayak gini, dan jadi mereka yang ragu-ragu dan jadi ingin beli gitu. Jadi kita menceritakan apa yang dialami oleh customer itu dan akhirnya dia membeli dan berhasil gitu. Jadi untuk meyakinkan pembeli, ini loh manfaatnya, inilah kelebihannya gitu. Jadi kita kasih cerita gitu, kita kasih testimoni, supaya makanya dalam penjual itu memang penting banget testimoni ya, untuk meyakinkan pembeli untuk pingin beli produk ke kita gitu. Nah, yang ketiga itu ialah kesempatan berhemat. Tahu dong kita ya, tipikal kalau pembeli itu pasti berburu diskon gitu ya. Jadi kita kasih tahu nama produknya apa, bahannya apa misalnya ya, terus harganya juga, diskon berapa. Jadi misalnya saya kasih contoh template-nya kayak gini. Ini adalah sebuah hijab ya, hijab pasmina, dan di sini ada inner di dalamnya. Jadi dalam kelebihannya ini, para ukti atau para wanita yang putih-putih tidak perlu lagi untuk memakai ciput ya, atau di dalamnya itu nggak perlu, jadi tinggal disorong aja, ya udah praktis gitu kan, lebih bagus gitu. Jadi ini nih looknya bisa look daily sehari-hari atau look untuk pergi nongkrong atau ke cafe, pokoknya cocok dipakai di mana aja. Bahannya lembut ya, boleh kalau kita bilang, saya sebagai contoh ya, misalnya ini nih ialah Zahra, misalnya Zahra adalah
sebuah pasmina hijab inner ya, yang bagus banget, yang cocok untuk para uti-uti atau para wanita yang fashionable ya, yang pingin OOTD kemana-mana gitu. Jadi ini praktis banget. Dan kabar baiknya sekarang sudah ada diskon up to 70% ya, up to 70% dengan batas yang tidak ditentukan. Jadi segera memiliki jilbab ini sekarang, nanti keburu habis loh. Kayak gitu. Jadi untuk menambahkan leads ya, supaya banyak yang beli ya, untuk supaya meyakinkan pembeli, itu 3 tadi. Yang pertama, tonjolkan kelebihan. Yang kedua, kikis keraguan. Kita buat cerita-cerita untuk dari awalnya ragu, pembeli jadi yakin dengan produk yang kita jual. Yang ketiga, kesempatan berhemat. Nah, itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi untuk sekarang ini dulu yang saya sampaikan ya. Nanti apa yang mau saya bahas seputar bisnis bisa komen di bawah. Untuk sekian dulu ya pembahasannya hari ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.